Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Effendi SPD MPD di mata kuliah PDGK 4501 Pemantapan Kemampuan Profesional atau yang lebih dikenal dengan PKP. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah di bagian yang ketiga. Pada bagian 3 ini saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa untuk menyusun bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Baik, di sini saya sudah sediakan contoh begitu ya untuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini berisi kajian-kajian gitu ya yang dibutuhkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Tentunya kajian ini berdasarkan judul dari masing-masing mahasiswa yang sudah ditentukan sebelumnya atau di bab 1. Nah, eh, pertama kali yang perlu diperhatikan rekan-rekan mahasiswa adalah jadi dalam menulis kajian pustaka ini kita harus menyusun poin-poin penting yang ada di dalam judul kita yang nantinya akan bisa membantu kita dalam penelitian. Contoh di sini ada bab 2 kajian pustaka. Ada poin yang paling pertama adalah A, media pembelajaran alat permainan edukatif atau APE. 1. Pengertian alat permainan edukatif atau APE dan seterusnya. Nah, yang paling pokok sebelum kita terlalu jauh, kita harus menentukan dulu poin-poin apa yang nantinya akan kita tampilkan, yang akan kita sajikan dalam kajian pustaka kita, dalam penelitian kita. Nah, oke, kan mahasiswa sudah bisa lihat di sini. Andaikan ini ada contoh sebuah judul PKP, penggunaan media pembelajaran alat permainan edukatif dengan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat dan ciri-ciri bangun ruang di kelas 5 SD Negeri 3 Bandarjaya. Nah, sebelum kita mencari sumber atau kajian pustaka yang mau kita tampilkan dalam laporan penelitian kita harus kumpulkan terlebih dahulu atau kita harus bikin peta konsep terkait dengan apa saja nantinya yang akan kita sajikan dalam kajian pustaka kita. Caranya di sini bab 2 kajian pustaka. Nah, kita lihat urutan dari judul ya. Dari judul yang sudah kita pilih. Seperti yang di sini sudah saya beri warna agar rekan-rekan mahasiswa mudah nantinya juga untuk memilih dan mengurutkan dari judul PKP dari mahasiswa. Nah, di sini yang pertama yaitu berdasarkan judul, maka ada media pembelajaran alat permainan edukatif. Ya, di sini saya kasih warna berbeda ya, media pembelajaran alat permainan edukatif. Kita tuliskan di sini media alat permainan edukatif atau APE. Selanjutnya nanti kita akan sebut APE. Nah, dari APE ini kita harus tahu kira-kira apa yang nanti akan kita sajikan, dalam kajian pustaka. Yang pertama itu misalkan pengertian APE. Nah, yang kedua yaitu karakteristik atau ciri-ciri dari APE itu sendiri. Nah, boleh yang ketiga, yang keempat gitu ya. Nanti akan berdasarkan dari judul yang diambil oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, setelah dari media APE, maka yang kedua di sini ada urutannya adalah metode demonstrasi. Nah, maka kita tuliskan di sini metode pembelajaran demonstrasi atau selanjutnya nanti kita akan sebut MPD. Nah, apa saja yang nanti akan kita sajikan dalam kajian teori tentang metode pembelajaran demonstrasi? Nah, tentunya kita harus petakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita nanti akan sajikan terkait dengan pengertian MPD.
Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran MPD. Yang ketiga, kelebihan MPD. Yang keempat, kelemahan MPD. Nah, jika masih ada lagi boleh ditambahkan yang kelima, keenam, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah metode demonstrasi ada apa lagi di sini? Nah, ada hasil belajar. Nah, kita tampilkan untuk yang selanjutnya, yaitu hasil belajar. Nah, tentu kita juga harus memetakan apa saja nanti yang akan kita sajikan dalam kajian teori tentang hasil belajar. Yang pertama, tentang pengertian hasil belajar. Yang kedua, fungsi hasil belajar. Yang ketiga, tujuan hasil belajar. Yang keempat, jenis hasil belajar. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, apabila masih ada poin penting lagi yang mau dimasukkan, boleh dimasukkan dalam poin 6, 7, dan seterusnya. Nah, setelah hasil belajar, kita kembali lagi ke judul, ada materi, sifat, dan ciri-ciri bangun ruang. Nah, ini ada di materi atau di pelajaran matematika. Maka di sini poinnya adalah matematika. Nah, kita juga harus memetakan apa saja yang nantinya akan ditampilkan dalam kajian pustaka tentang matematika. Yang pertama, matematika kelas 5 SD. Yang kedua, pengertian bangun ruang. Nanti kita selanjutnya kita akan sebut dengan BR gitu ya. Dan yang ketiga, macam-macam BR. Keempat, jaring-jaring BR. Yang kelima, bentuk-bentuk BR. Nah, tentunya di sini sedikit menyampaikan tentang materi yang nantinya akan dilaksanakan dalam penelitian yang kita akan lakukan. Nah, selanjutnya setelah hasil belajar ada materi, sifat-sifat, dan ciri-ciri bangun ruang, dan yang terakhir ada kelas 5 SD. Nah, maka di sini kita akan cantumkan terkait dengan karakteristik ya, karakteristik siswa kelas 5 SD. Kita juga harus memetakan apa saja yang nanti akan kita masukkan dalam poin karakteristik siswa kelas 5 SD ini di daftar pustaka kita. Yang pertama bisa jadi perkembangan intelektual. Ya, tentunya perkembangan intelektual kelas 5 SD ya. Yang kedua, perkembangan bahasanya bagaimana. Yang ketiga, perkembangan sosialnya bagaimana. Yang keempat, perkembangan emosionalnya seperti apa. Yang kelima, perkembangan moralnya seperti apa. Nah, apabila nanti ada poin yang penting akan dimasukkan, boleh ditambahkan di poin ke 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ya, jadi ini pentingnya kita harus membuat memetakan ya, kita harus memetakan terlebih dahulu kira-kira apa yang nanti kita akan masukkan di dalam kajian teori kita berdasarkan judul yang sudah kita buat pada bab 1. Nah, setelah itu nanti kita akan berdasarkan poin-poin yang sudah kita susun tadi, kita akan menyusun kajian pustaka. Nah, di mana kajian pustaka ini tentunya isinya adalah pendapat-pendapat para ahli terkait dengan apa yang tadi sudah kita petakan. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana cara mengutip begitu ya. Mengutip pernyataan baik itu dari buku, dari internet, ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa teori ya, atau beberapa cara tentang mengutip. Nah, di sini ada 2 kutipan ya. Yang pertama yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, aturannya untuk kutipan langsung gitu ya. Untuk kutipan langsung ini adalah kutipan langsung atau kutipan pada sebuah penulisan ilmiah yang menyalin langsung dari sumber teks aslinya tanpa perubahan teks gitu ya. Jadi hanya copy paste saja dari sumbernya langsung, itu kutipan langsung. Sedangkan kutipan tidak langsungnya ya,
Sedangkan kalau kutipan tidak langsung ini adalah eh, kutipan yang harus, ya ini kutipan tidak langsung perlu menulis kembali gitu ya. Untuk kutipan tidak langsung ini perlu menulis kembali kutipan itu menjadi sebuah kalimat utuh ya, dimana kalimat tersebut disusun dengan bahasa sendiri agar berbeda dengan tulisan aslinya. Jadi kita harus melakukan parafrase ya, yaitu menyusun kembali dengan bahasa kita. Nah, di sini ada contohnya cara menuliskan kutipan langsung yang benar. Nah, jadi yang pertama, penulisan kutipan kurang dari 40 kata atau yang pendek ya. Nah, jadi kalau kutipan langsung itu tanda utamanya adalah terdapat tanda petik. Nah, di sini ada cara yang pertama, nama penulis disebut dalam teks secara terpadu. Nah, di sini misalkan Subroto dalam kurung 1990 halaman 123 menyimpulkan tanda petik ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Nah, itu kutipan langsung yang pertama. Atau yang kedua, nama penulis disebut bersama dengan tahun penerbit dan nomor halaman. Nah, ini di bagian belakang. Jadi, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tanda petik ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Tanda petik, kemudian baru buka kurung Subroto, 1990.2 123. Nah, halaman 123. Nah, tadi nama itu di awal dan ini bisa di akhir. Nah, jadi seperti itu. Jika ada tanda kutip dalam kutipan, gunakan tanda kutip tunggal. Nah, jadi nanti kalaupun ada tanda kutip dalam kutipan gitu, yang kita kutip itu gunakan tanda kutip tunggal. Yang tanda kutip yang selanjutnya kita gunakan tanda kutip tunggal nih. Contoh, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat terdapat kecenderungan semakin banyak, ini kutip satu gitu ya, campur tangan. Nah, ini baru kutip satu juga, pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan. Baru Subroto gitu, atau Sugiono 1991.2 101. Nah, itu cara penulisan kutipan langsung yang pendek gitu ya, atau kurang dari 40 kata. Nah, selanjutnya ini cara penulisan kutipan tidak langsung. Oh ya. Yang selanjutnya cara penulisan kutipan tidak langsung. Nah, kalau penulisan tidak langsung itu harus melakukan parafrase. Ya, artinya kita harus menulis ulang dengan bahasa kita sendiri dari pernyataan ahli yang dituangkan dalam sumber, misalkan dalam sebuah buku gitu ya. Kita harus tulis ulang. Contoh di sini teks aslinya orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan sikap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Nah, ini Elizabeth Hurtlock 1991. Nah, di sini tidak disertakan halaman. Nah, sebenarnya juga harus disertakan halamannya juga untuk yang kutipan tidak langsung. Nah, ini parafrasenya atau kutipan tidak langsungnya menurut Elizabeth Hurtlock 1991. Nah, kalaupun ada halamannya ini harus ada halaman .2 terus halaman berapa begitu ya, atau 93. Orang dewasa adalah seseorang yang telah mengakhiri proses perkembangan dan pertumbuhannya sehingga mampu hidup berdampingan dengan satu sama lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan teks asli dikembangkan atau dengan
parafrase, kita tulis kembali berdasarkan bahasa kita, tetapi tidak merubah esensi dari kalimat yang asli. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bagaimana cara menulis kutipan dari internet? Nah, ini yang sering ditemukan gitu kan, rekan-rekan mahasiswa sering mencari informasi di internet begitu. Yang pertama, harus memastikan website tersebut memiliki sumber informasi yang valid. Jangan website yang asal-asalan. Yang kedua, mencari nama penulis serta tahun tulisan dimuat dalam website. Nah, tetap harus ada siapa yang menulis dan tahun berapa. Nah, berikut contohnya. Nah, ini misalkan penyerangan Rusia terhadap Ukraina membawa dampak bagi harga minyak dunia. Hal ini selaras dengan pernyataan Siladitya Ray tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa pasar saham global terus diguncang oleh konflik yang semakin dalam di Ukraina, sementara harga minyak mentah global sempat mencapai level tertinggi 14 tahun. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu untuk penulisan yang dari internet. Nah, di sini ada lagi cara penulisan kutipan langsung yang panjang. Kalau tadi di awal tadi sudah dijelaskan penulisan kutipan langsung tapi pendek. Nah, penulisan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Nah, di sini contoh ya. Ini yang kurang dari 4 baris, maka dalam hal klausa gitu ya, Alwi tahun 2000 halaman 39 menyatakan bahwa tanda petik istilah klausa dipakai untuk merujuk pada deretan kata yang paling tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi belum memiliki intonasi atau tanda baca tertentu. Nah, ini normal saja penulisannya ketika kutipan yang langsung itu masih kurang dari 4 baris atau kurang dari sama dengan 4 baris ya. Artinya 4 baris masih ditoleransi. Tetapi kalau sudah lebih dari 4 baris, penulisannya akan menjadi berbeda. Nah, penulisan yang berbeda di mana? Di sini. Ini kutipan yang langsungnya itu orang-orang gitu ya. Orang-orang dari profesi yang sama itu ya. Ini kutipannya. Sedangkan yang di atas ini ya, yang di atas ini adalah tubuh tulisan, artinya bukan kutipan ya, bukan kutipan. Kemudian kutipan yang lebih dari 4 baris ini, orang-orang dari profesi yang sama jarang bertemu, bahkan untuk keperluan bersenang-senang dan selingan. Tetapi ketika mereka bertemu, pembicaraan akan berakhir dalam bentuk persekongkolan melawan kepentingan umum atau dalam bentuk upaya-upaya kenaikan harga. Nah, ini kutipan langsung harus menjorok ke kanan gitu ya. Harus menjorok ke kanan dengan spasinya itu 1. Kalau yang di batang tubuh itu spasinya tetap 1,5 atau 2. Ya, sesuai dengan penulisan di aturan penulisan PKP. Kalau kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, ini saya tegaskan sekali lagi, tulisannya harus menjorok ke kanan dengan spasi 1. Nah, itu cara-cara mengutip ya, karena mau tidak mau kita harus belajar bagaimana cara mengutip. Nah, setelah itu kita bisa lihat di contoh yang sudah Bapak sajikan. Nah, ini bab 2, kajian pustaka. Tadi sudah kita petakan gitu ya, apa saja yang mau kita tuliskan dalam dalam laporan PKP kita terkait dengan judul yang sudah kita buat. Nah, di sini ada media pembelajaran alat permainan edukatif atau APE. Dan yang pertama yang akan kita sajikan adalah pengertian alat permainan edukatif atau APE. Nah, di sini ada kutipan tidak langsung ya, karena tidak ada tanda petiknya. Menurut Fadilah 2017 halaman 56,
istilah alat permainan edukatif memiliki dua makna, yaitu alat permainan dan edukatif. Alat permainan adalah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya, sedangkan kata edukatif mempunyai arti nilai-nilai pendidikan. Maka jika dipadukan, alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan sekaligus bermanfaat bagi perkembangan anak. Dalam istilah sederhananya, alat permainan edukatif dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar anak melalui aktivitas bermain. Nah, ini kutipan tidak langsungnya. Nah, dalam mengambil kutipan ya, setiap poin gitu ya, setiap poin contohnya di sini adalah poin pengertian alat permainan edukatif. Nah, ini paling tidak kita harus mengutip minimal 3 dari sumber yang membicarakan tentang poin yang kita ingin sampaikan gitu. Artinya, kalau kita ingin menyampaikan tentang pengertian alat permainan edukatif, paling tidak ada 3 kutipan gitu yang kita ambil dari berbagai sumber. Ini kutipan yang pertama adalah kutipan tidak langsung yang menyatakan pengertian alat permainan edukatif. Kemudian ada lagi, ini kutipan yang kedua, alat permainan edukatif menurut Santoso. Nah, ini juga kutipan tidak langsung. Nah, kemudian ada lagi menurut Astini et al. Nah, permainan edukatif adalah. Nah, ini di sini sudah ada 3 kutipan. Setelah kita ada 3 kutipan, maka kita harus dapat mengambil garis besar, mengambil benang merah, mengambil kesimpulan dari 3 kutipan yang kita ambil di atas. Nah, di sini contohnya, dari hasil pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif adalah alat permainan yang dibuat berfungsi sebagai sarana menghibur dan juga mendidik, yang digunakan sebagai alat menyampaikan materi dalam pembelajaran dan dapat merangsang kreativitas anak dalam belajar. Nah, itu ya, mengambil garis besarnya. Boleh juga redaksinya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa alat permainan edukatif atau alat permainan edukasi atau APE adalah, bisa juga redaksinya seperti itu. Nah, jadi begitu juga dengan poin selanjutnya. Setiap poin paling tidak itu ada 3 kutipan. Ada 3 kutipan dari berbagai sumber yang mendukung dari apa yang mau kita sampaikan. Contoh di sini ada lagi nih, ciri-ciri alat permainan edukasi. Ini ada kutipan 1 dari Gus Linda dan Kurnia. Kemudian ada kutipan 2 dari Widayati Sri ya, tahun 2020 halaman 167, dan ada kutipan lagi dari Andang Ismail ya, dalam Hijriyati 2019 halaman 59 sampai 69 tentang ciri-ciri dari APE itu sendiri. Setelah itu disimpulkan atau diambil benang merah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa media APE memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, begitu seterusnya. Jadi setiap poin yang tadi sudah kita petakan itu kuncinya minimal ada 3 kutipan, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Nah, setelah 3 kutipan, maka kita harus bisa mengambil benang merah berdasarkan pendapat para ahli. Nah, begitu seterusnya. Contoh ini ketika menjelaskan pengertian metode pembelajaran. Ini ada kutipan 1, ada kutipan 2, kemudian ada kutipan 3, dan baru disimpulkan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang menjadi catatan juga adalah mahasiswa harus mencari sumber yang terbaru. Paling tidak itu 5 tahun terakhir.
Kalau sekarang itu tahun 2023, berarti paling tidak ya 2018. Apabila memang masih susah untuk dicari, yang paling sederhana atau yang paling ditoleransi itu adalah 10 tahun terakhir gitu. Jadi 2013, jangan sampai kurang dari 2013 gitu untuk referensinya. Nah, ini contohnya lagi begitu ya. Seterusnya nanti saya akan sertakan ini di lampiran. Oke. Jadi untuk menyusun bab 2 tentang kajian pustaka kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk menyusun bab 2 untuk laporan PKP dari masing-masing mahasiswa itu sendiri. Dari saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.